Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi UT Jakarta, Pokjar Bekasi akan melakukan praktikum uji makanan, karbohidrat, lemak, dan protein. Berikut bahan-bahan yang diperlukan untuk menguji makanan yang mengandung karbohidrat. Yang pertama, ada pisang, ada apel, ada kentang, ada tahu putih, ada nasi, ada putih telur, margarin, ada biskuit, ada tepung terigu, lalu ada gula pasir, ada pipet, dan ada betadine. Pertama, untuk menguji makanan yang mengandung karbohidrat, kita teteskan betadine pada masing-masing bahan yang telah tersedia. Kita teteskan 2 tetes saja pada pisang dan semua bahan yang sudah disediakan. Setelah semua diberi tetesan betadine, kita tunggu beberapa menit. Setelah beberapa menit, terjadilah perubahan dengan makanan-makanan yang sudah tadi kita tetesi. Yang pertama di sini ada makanan yang berubah dari warna ungu kehitaman dan ada yang masih tetap berwarna merah. Untuk makanan yang mengalami perubahan dari warna merah menjadi ungu kehitaman, yaitu ada biskuit, ada tepung terigu, ada nasi, dan ada kentang. Selebihnya bahan yang tadi sudah disiapkan tidak mengalami perubahan. Itu artinya yang mengandung karbohidrat ada 4 bahan: nasi, biskuit, terigu, dan kentang. Untuk uji praktek yang kedua, yaitu uji praktek lemak. Di sini bahan-bahannya sudah disiapkan. Yang pertama adalah jagung kering, ada pepaya, ada minyak goreng, susu, santan, kacang tanah, kemiri, wortel, singkong kering, margarin, seledri, dan ini alatnya ada lilin, air, pipet, alat tulis, korek api, dan juga kertas senter, ada senter, ini kertas coklat. Ya. Langkah kerjanya yaitu yang pertama, kita beri nama dulu di kertas coklat ini dari masing-masing bahan yang sudah ada di sini yang nanti akan kita uji. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengecek dari bahan-bahan yang sudah ada di sini di kertas coklat ini, apakah dengan cara digosok-gosokkan selama 10 kali gosok. Kita mulai dari jagung kering dulu. Kemudian margarin, kemiri. Kemudian singkong. Kemudian pepaya. Untuk susu, kita cairkan terlebih dahulu susunya. Nah, kemudian cairkan, kemudian
kita masukkan ke pipet susunya. Kemudian kita teteskan di kertas coklat ini. Setelah ini kita inikan margarin, lelehkan margarinnya di sendok. Kemudian dilelehkan di api sehingga mencair margarin ini. Setelah margarin cair, maka akan kita teteskan ke kertas coklat ini. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menguji coba minyak. Minyak ini kita teteskan di kertas coklat. Kemudian wortel kita gosok-gosokkan selama 10 kali gosok. Kemudian santan juga kita masukkan ke kertas coklat ini. Kemudian setelah santan, itu yang terakhir adalah seledri. Seledri kita gosok-gosokkan selama 10 kali gosok. Baik, setelah ini kita tunggu dulu beberapa saat bagaimana reaksi dari uji coba di kertas coklat ini. Selama 10 menit, maka kita akan mengecek hasil dari percobaan kita di kertas coklat ini. Untuk lebih memperjelas dari hasil percobaannya, kita bisa menggunakan senter untuk membantu melihat noda yang ada di kertas coklat ini. Ini adalah hasil dari minyak. Nampak di sini hasil minyak ini nodanya sangat jelas. Kemudian santan juga sangat jelas nodanya. Kemudian ini margarin. Nah, margarin. Ini juga susu. Ya. Kemudian kemiri nampak jelas. Ini kacang tanah. Ya, kacang tanah ada nampak nodanya juga. Kemudian ini pepaya, hasil pepaya. Kemudian ini seledri. Kemudian singkong. Ini wortel. Kemudian ini biji jagung. Dari hasil percobaan kita kali ini, kita ambil kesimpulan bahwasannya ada beberapa makanan yang mengandung minyak, yang mengandung lemak. Di antaranya yaitu minyak, santan yang ini santan, kemudian susu, margarin, dan kemiri, serta kacang tanah. Ada 6 makanan yang mengandung lemak. Untuk selebihnya tidak mengandung lemak. Terima kasih. Akan lanjutkan dengan praktikum tentang uji protein. Berikut ini bahan-bahannya. Ya. Ada air kapur yang sudah dilarutkan, kemudian tepung terigu, gula pasir, tempe, daging ayam, roti, putih telur rebus,
seledri, kangkung, tembaga sulfat yang sudah dilarutkan, kemudian bulu ayam, air, gelas, piring plastik dan alat nulis, lilin, kemudian pipet, dan juga penjepit jemuran. Untuk langkah pertama, kita bakar bulu ayam. Di sini fungsi bulu ayam adalah sebagai pengontrol. Kemudian kita akan lanjutkan dengan membakar bahan-bahan yang lain. Aroma dari bahan-bahan yang kita bakar apabila sama dengan aroma bulu ayam tadi, berarti dia mengandung protein. Tapi apabila tidak sama, berarti tidak mengandung protein. Untuk selanjutnya yaitu meneteskan air kapur yang sudah kita larutkan ke atas bahan yang sudah kita siapkan tadi. Kita teteskan di tengah-tengah dengan 2 kali tetes. Untuk berikutnya, kita akan teteskan tembaga sulfat ke masing-masing bahan tadi di tempat yang sama, di spot yang sama sebanyak 2 tetes. Kemudian nanti sesudah selesai meneteskan tembaga sulfat, kita tunggu beberapa saat sampai bahan-bahan ini mengalami perubahan warna. Nah, yang mengalami perubahan warna. Setelah beberapa menit kemudian, kita akan lihat perubahan warna yang terjadi pada bahan-bahan yang sudah kita tetesin tadi. Di sini roti, gula pasir, dan tepung tidak mengalami perubahan warna. Sedangkan di bagian daging ayam, bahan daging ayam, tempe, dan juga putih telur mengalami perubahan warna agak keputihan. Di sini untuk tempe karena warnanya putih